Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu dia yang telah berubah dan bersiap datang kepadamu. Dia yang telah berubah dan bersiap datang kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi seperti apa. Dan Sora masih mohon izin kalau nanti harus di pause karena Sora ada batuk, ada pilek ya, lagi sakit juga. Semoga dipahami. Oke, kalau Sora di sini ini adalah ada energi yang kalau Sora lihat ingin bangkit dari begitu banyak keterpurukan yang telah ada sebelumnya ya. Mungkin banget orang ini penuh dengan kegagalan di dalam hidupnya dan saat ini sudah bersiap untuk bangkit ya teman-teman, dari segala kegagalan dan dari segala hal-hal yang memojokkan dia sebelumnya ya. Kalau Sora di sini, orang ini mungkin mengalami periode-periode sulit sebelumnya ya. Jadi ini ada situasi yang bangkit ya, pulih kembali gitu ya. Karena ini mungkin banget adalah energi dari seseorang yang banyak masalah di dalam hidupnya dia ya. Banyak masalah, banyak beban, banyak pikiran, dan dia itu sudah siap untuk bangkit ya teman-teman. Untuk berusaha ya. Kenapa? Karena kalau Sora di sini ada energi dari seseorang yang kayak pingin mengusahakan, pingin berjuang gitu ya teman-teman, untuk menuju kepada suatu keberhasilan dan mempertahankan hubungannya. Jadi kalau Sora lihat di sini, ini juga adalah energi dari kedatangan seseorang yang kamu sudah punya satu keyakinan bahwa pada akhirnya orang ini akan berubah dan datang kepada kamu. Jadi ini adalah energi kuat dari satu keinginan. Jadi energi kamu juga mendukung orang ini teman-teman ya. Kenapa sih orang ini datang dan ingin berubah? Karena kalau Sora lihat di sini ada energi pertimbangan yang kuat ya. Di mana dia menyadari bahwa ada begitu banyak energi keseimbangan terjadi antara kamu sama dia. Artinya dia menyadari kamu bisa menyeimbangkan energinya dia, kamu bisa mengisi energinya dia, kamu juga membawa support untuk dia, dan kamu juga bahkan membantu dia dalam hal material maupun non material ya. Dan di sini ada suatu sikap di mana dia ngerasa kayak aku tuh harusnya bisa bersyukur ya teman-teman, itu loh ya, terhadap masuknya kamu dalam kehidupan aku, kamu jadi milik aku dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini kayak ada energi dia terpanggil untuk menyeimbangkan kalian berdua gitu ya. Karena memang hubungan dengan kamu itu banyak membawa positivity, banyak membawa hal-hal baik, banyak membawa optimisme, banyak membawa keberhasilan gitu ya teman-teman. Karena mungkin saja ya orang ini sebelumnya itu banyak tidak bersemangat, banyak di sini kalau Sora lihat juga negatif mungkin dalam pemikiran atau perasaannya, tapi ketika bertemu dengan kamu banyak sekali kebahagiaan, joyful gitu ya, dan ada energi yang tulus dan energi yang hangat dari kamu gitu ya. Dan kalau Sora lihat orang ini menyesali gitu ya, menyesali kalau dia itu pernah gagal menjadi seseorang yang mungkin membahagiakan kamu. Di sini juga dia itu juga tidak mau untuk dalam tanda kutip diabaikan gitu ya teman-teman sama kamu. Dalam tanda kutip dia juga tidak mau kehilangan kamu karena dia tahu gitu ya, kalau energi kehilangan kamu itu sangat akan berdampak sangat kuat sama dia gitu. Kita akan coba lihat ya teman-teman, ada energi seperti apa sih sebelumnya antara kamu sama dia ya, yang membawa dia kepada satu perubahan ya teman-teman. Ada energi seperti apa? Yang pertama, teman-teman, banyak konflik di antara kalian ya. Banyak sisi-sisi ego kalian keluar, trauma-trauma kalian keluar, banyak sekali konflik batin maupun perasaan yang membawa kepada kalian itu jadinya emosional. Dia emosional, kamu emosional, dan mungkin ada perdebatan, kesalahpahaman dan sebagainya.
ya. Ini juga memang berhubungan dengan ego diri, terus habis itu keinginan diri yang mungkin belum jelas, dan ketidakstabilan teman-teman ya. Ketidakstabilan baik secara ekonomi, secara pemikiran, secara mentalitas gitu ya. Ada situasi yang mungkin sekali belum stabil untuk dia, dan itu juga menjadi satu hal yang diperdebatkan sama kalian gitu ya. Mungkin merembet kemana-mana gitu loh ya. Selama ini orang ini juga sering sekali berada dalam situasi comfort zone dia. Jadi sebenarnya dia itu ada ketakutan untuk kalau seandainya dia sama kamu untuk lebih serius, berarti kan dia ada tanggung jawab lebih. Dia juga harus ada support lebih gitu ya. Sedangkan sekarang dia mungkin cukup berada dalam posisi yang kalau untuk dirinya sendiri ya masih cukup aman. Tapi kalau dengan yang lain tuh bisa jadi tanggung jawab lebih. Dan mungkin sekali dia belum jelas arah dan tujuan yang dia mau, teman-teman. Karena sebelumnya mungkin banget dia itu banyak energi bersenang-senang, banyak kepengaruh juga sama orang-orang di sekitar dia juga yang masih mungkin pergaulan dia juga mungkin juga belum bisa mengarahkan dia untuk ke arah serius gitu loh sebelumnya ya teman-teman. Jadi banyak dipengaruhi oleh pihak luar, dia banyak mungkin masih bersenang-senang, belum dewasa gitu ya. Cuman memang energi kamu yang penuh dengan kasih sayang, kamu itu punya dengan ketulusan, kamu mengarahkan dia, kamu mengayomi dia, itu jadi satu energi yang kuat ya, energi yang mendewasakan dia teman-teman ya. Karena memang kamu punya energi yang kayak kamu akhirnya banyak memfokuskan sama diri kamu ya. Ketika dia tidak stabil dan ketika dia tidak dewasa, kamu memilih untuk oke, aku masuk ke dalam, aku perbaiki diri aku sendiri. Sehingga ya batin terdalamnya dia itu ketika mendapatkan energi ya teman-teman, kesadaran, karena memang kamu selama ini banyak memberikan dia kasih sayang dan sebagainya, membuat dia itu hatinya terpanggil lagi sama kamu. Karena memang ketika tidak ada kamu, dia itu banyak oleng teman-teman di dalam kehidupannya. Ketika nggak ada kamu, hidup dia tidak berimbang, mungkin banyak masalah di sana dan sini, emosi dia juga banyak sekali yang naik turun teman-teman. Dan di sini banyak energinya dia tuh menderita, ya, menderita karena kehilangan, karena dia punya rasa keterbutuhan yang sangat besar sama kamu. Jadi nggak ada kamu tuh sebenarnya ada rasa-rasa kehilangan, ya. Dan energi berprosesnya itu sangat kuat banget ketika dia sendiri, dia terpanggil untuk berproses teman-teman, sebelum dia bisa datang sama kamu. Karena mungkin banget sebelumnya ada unfinished business di antara kalian ya, saling tidak menyelesaikan masalah, saling karena dia ada kecewa, kamu juga ada kecewa juga, mungkin kalian saling berdiem-dieman. Kita lihat lebih lanjut siapa orang ini ya, ciri-cirinya. Kamu berdiri dengan seseorang yang banyak sekali ketidakpastian ya, masa dia punya isi indecisif memang ya, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak opsi, terlalu banyak hal-hal yang dia belum lihat dengan jelas segala sesuatunya, keinginan batinnya terlalu banyak. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang keras sifatnya. Jadi kalau kamu mau masuk sama dia tuh harus dipersuasi, terus udah kayak gitu dia juga orangnya keras gitu ya. Jadi memang mendekati dia itu harus dengan energi kelemah lembutan. Egonya itu sangat kuat dia. Oke. Jadi ini kalau ego dia bisa mengkikis, itu juga karena ada energi dari kamu ya. Orang ini tuh punya energi harga diri yang tinggi ya. Percaya diri, harga diri yang tinggi gitu ya. Dia senang untuk diikutin, dia senang untuk orang-orang menaruh kekaguman sama dia, teman-teman ya. Dan di sini kalau Sora lihat orang ini tuh kayak senang banget untuk diikuti dan dihargai ya. Orangnya juga cukup ngotot ya. Sifat bagusnya dia orangnya protektif. Tapi di satu sisi lain apapun yang dia rasakan gitu ya, atau yang ingin dia miliki akan selalu dia upayakan. Jadi ada sisi keras kepala memang di dalam dirinya dia melindungi, tapi ada keras kepala juga. Kadang-kadang tidak mau mengakui dirinya salah gitu ya. Tapi begitu banyak kesendirian, ketika ada energi kesendirian tadi, disitulah ada energi kesadaran, ada energi kedamaian untuk membuat dia tersadarkan apa aja sih selama ini yang mungkin menjadi kesalahannya dia ya. Tuh.
Dia tuh kayak ketika dia sendirian, dia menyadari ada energi yang selama ini mungkin dia denial, tidak mau mengakui. Jadi dia bisa melihat lebih dalam bahwa dirinya dia memang harus berubah, bahwa bagaimana situasi di antara kalian itu sangat sulit. Karena secara sparkle, secara hasrat ya, dan sparksnya, energi di antara kalian itulah yang saling mengisi ya. Jadi mungkin sekali dia ingin berubah pun karena memang ada energi chemistry dengan kamu, dan dia merasa ada energi takdir semesta yang kita memang harus berproses melewati ini. Kenapa? Karena memang ada energi gini loh, dengan kamu itu mungkin banget banyak kesalahpahaman, banyak mungkin perdebatan, pertengkaran, tapi di sana juga banyak sekali pembelajaran ya. Banyak sekali yang berubah gitu ya, membuat dia menyadari kalau dia harus berubah. Dan gimana pun juga energi di antara kalian itu memang memanas. Mungkin banyak pertikaian, tapi di sana juga banyak terjadi saling mengisi, saling menyupport, saling saling memproses gitu ya. Jadi berproses meskipun sulit, tapi saling mengisi satu dengan yang lain ya. Dan ini jelas ada energi chemistry yang sangat kuat. Jadi chemistry yang sangat kuat itu juga yang mendorong dia untuk bisa ada satu perubahan. Chemistry ini juga lah yang menyadari bahwa kalian terhubung, dan dia tidak bisa terus-terusan menghindari sparks atau perasaan dia yang kuat sama kamu, teman-teman. Ya, makanya dia itu kayak terdorong untuk mengambil suatu tindakan, untuk beraksi gitu loh ya. Karena chemistry itulah yang ada gitu ya. Jadi kayak mendorong dia, oke, aku harus tidak boleh keras, aku juga harus bisa tegas dengan apa yang aku mau. Energi kamu tuh banyak membuat dia merefleksikan apa aja yang jadi traumanya dia. Beberapa dari mereka memang punya masalah dengan inner child yang belum kelar ya. Mungkin jadi banyak masalah yang belum beres, dan dia tuh seperti bercermin, dan kamu membuat dia kayak harus menghadapi masalahnya dia yang harus dia selesaikan. Memori soal kamu itu juga sangat kuat melekat di dia. Dia kepikiran kamu terus, dia ingin mengulang apa yang sudah terjadi. Dan di sini ada beberapa yang energi inner child-nya tuh mungkin punya trauma yang sama dengan kamu ya. Oke. Dan ini semua proses healingnya dia, proses dia menyadari ini semua, itu menjadi sesuatu bibit untuk awalan untuk dia mau berubah, teman-teman, bertransformasi. Karena memang ada energi komunikasi, hal-hal yang kamu sampaikan sama dia ketika dia sendirian tuh banyak dia renungkan dan menjadi sebuah pembelajaran. Ini juga artinya ada energi dia rindu untuk berkomunikasi sama kamu. Khususnya kalian yang Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Dan ketika berpisah dari kamu, energi dia itu merasa sangat membutuhkan kamu. Dia perluin kamu banget, itu sangat kuat. Makanya dia menyadari bahwa sikapnya dia yang belum stabil. Terus habis itu banyak hal-hal yang mungkin dia hindari untuk diselesain dan sebagainya. Itu malah hanya akan memperburuk keadaan, dan ini harus diproses gitu loh ya. Orang ini tuh menunggu pertanda dari kamu, karena mungkin banget banyak dari kalian yang mungkin sudah ngeblok dia, sudah ngejauhin dia hubungin juga nggak mau ngebales gitu ya. Dia tuh kayak mau bergerak tapi menunggu kode dari kamu ya. Atau dia mungkin juga melihat pertanda-pertanda dari semesta, karena dia tahu dia banyak melakukan kesalahan, bikin kerumitan dalam hubungan kalian, menghancurkan segalanya ya. Di satu sisi lain dia ngerasa, aku udah orang yang tepat gak ya buat kamu? Karena dia merasa dia memang mungkin belum dewasa, dia belum benar-benar jadi yang terbaik untuk kamu. Kesalahan dia sama kamu karena banyak perdebatan, ego, masih mau bermain-main. Di sini juga ada energi pengkhianatan. Jadi mungkin banget orang ini sebelumnya ada yang mengkhianati kamu ya. Jadi itu makanya dibilang I know I mess up everything. Benar-benar sudah berantakan, karena mungkin sekali energi kesalahan dia sama kamu ini kesalahan yang besar sekali gitu loh ya. Makanya mungkin kamu pun menghindari dia karena kamu sudah sangat-sangat kecewa. Tapi energi dia nyariin kamu itu di mana-mana loh. Dia sangat kuat energi nyariin kamu ya. Karena memang energi dia tertarik sama kamu tuh masih sangat kuat.
ya, energi mencari-cari, kangen, energi kenangan-kenangan berkutat, terpanggil untuk berubah gitu loh. Karena memang banyak pertanda di sekitar dia yang dia lihat, yang dia rasakan, banyak membawa energi dia untuk teringat soal kamu. Ya, tuh. Secara emosi kalian terhubung, ya. Secara batin ya, walaupun mungkin komunikasi secara fisik atau langsung itu tidak ada, tapi koneksi telepati batin ada. Ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Selain itu teman-teman, kamu itu memberikan dia gambaran diri, ya. Artinya apa? Orang ini mungkin saja sebenarnya nggak percaya diri dengan dirinya sendiri, ya. Dan orang ini sekarang sebenarnya masih berusaha menilik ke dalam apa yang sebenarnya dia mau. Orang ini tuh kayak hilang arah gitu kalau yang Sora lihat ya. Sebelumnya dia ada salah tapi dia nyalahin kamu. Itu juga semakin mempersulit keadaan karena nggak mau mengakui sebelumnya dia salah. Makanya dia siap berubah. Dan hidup dia itu tidak baik-baik aja loh. Tanpa kamu, hidup dia itu nggak seperti itu, nggak sebaik yang kamu lihat, nggak sebaik yang dia tampilkan. Di dalam itu mungkin saja resah, gelisah, kangen, nggak tenang, ya, berantakan, tuh. Karena memang dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu, gitu loh. Dia berusaha nyibukin diri, kerja, biar nggak keingetan terus soal kamu, ya. Dan sekarang dia sangat rindu untuk merasakan kasih sayang dan cinta dari kamu lagi. Dan dia takut ya kalau kamu sudah ada yang lain. Jadi di sini kayak dia akan pergi kalau kamu ada yang lain. Orang ini juga dapat banyak pertanda mimpi loh teman-teman. Yang dia itu menyadari kalau dia tuh harus berubah. Untuk cara emosi dia, komunikasi dia sama kamu, dia harus bisa lebih stabil gitu ya. Karena sekarang memang intuisinya dia semakin jelas mengarahkan ke kamu. Pesan-pesannya itu jelas banget. Makanya dia sudah tidak bisa menghindari kalau dia harus datang dan memperjuangkan kamu tuh. Karena memang secara jiwanya narik-narik kamu. Mau ada yang lain pun yang lain tidak bisa menggantikan posisi kamu di hatinya dia, teman-teman ya. Tuh. Apalagi banyak yang mendapatkan tuntunan dari alam semesta atau dari pendampingnya untuk bergerak ke arah kamu ya. Oke. Ini adalah energi dari seseorang yang berusaha menghindari teman-teman perasaannya, kenyataannya gitu ya. Tapi dia selamanya tidak bisa menghindar karena sekarang dikejar-kejar sama perasaannya ya. Dia sebelumnya pergi karena dia tuh takut ditinggalin ya. Jadi sebelum dia tinggalin, kamu ninggalin dia ninggalin kamu. Tapi pertanda melalui lagu juga banyak gitu ya teman-teman. Jadi ini orang yang siap berubah gitu ya, dengan jelas karena dapat pertanda, dapat koneksi, dapat bimbingan, apa kurang apa lagi gitu. Udah komplit semuanya, udah all in energinya tuh. Energi ketika dia menarik diri itu malah banyak banget hal-hal yang jelas bisa dia rasain dan dia pikirin soal kamu. Karena memang energi kamu tuh kamu selalu men-taking care dia loh. Kamu tuh men-taking care dia, perhatian sama dia gitu loh ya. Dan ini tuh kayak membuat dia tuh terpanggil kalau dia harus berubah untuk supaya kalian bisa sama-sama ya. Jadi orang ini tuh kepingin datang untuk mengusahain teman-teman sama kamu ya, mengusahakan yang terbaik. Ya, selama ini mungkin banyak sekali konflik yang dihindari gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini pingin kayak, yuk kita selesaikan ya. Aku siap berubah untuk membuang ego aku, menyadari aku salah. Terus habis itu juga memperbaiki komunikasi sama kamu, menyembuhkan sisi-sisi dirinya menjadi lebih tegas teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat banyak juga dari mereka itu yang mengalami banyak sekali kejatuhan dan trauma. Jadi kayak pingin selesain sama kamu gitu loh ya. Dia pingin datang apapun hasilnya, walaupun kamu belum tentu terima dia ya kalau sholat di sini, tapi dia merasa kayak aku mesti betulin ini dari awal dan akarnya itu dari hubungan dia sama kamu gitu loh ya. Dan dia akan semakin stres kalau hubungan ini nggak diselesain karena mungkin banyak banget yang masih menggantung ya. Apakah ini bisa sama-sama? Ada energi dari fire, Leo, Aries, dan Sagittarius. Sebenarnya ini ada energi yang sangat mungkin ya bisa bersama-sama lagi. Sebenarnya banyak dari kalian yang sudah mendapatkan pesan batin dari si bijak di dalam diri kalian, pribadi yang tinggi di dalam diri kalian. Kamu sebenarnya udah tahu harus kamu ngapain.
ya. Karena ini adalah buah hasil dari manifestasi kamu juga. Banyak dari kalian yang kayak bermanifestasi untuk orang ini bisa jadi milik kalian, hubungan ini berharga gitu ya. Walaupun memang prosesnya itu akan harus dibetulin semua dari awal gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat di satu sisi dia sudah punya energi lebih bisa bijak ya. Tapi di satu sisi dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa memaksakan kamu. Jadi dia itu kalaupun datang energinya ikhlas. Kamu mau terima atau enggak dia ngikut kamu ya. Yang bisa dia lakukan adalah dia akan menunjukkan bahwa dia akan berusaha yang terbaik gitu ya. Untuk bisa menunjukkan sama kamu bahwa benar-benar ada sebuah keseriusan di dalam dirinya dia untuk mengusahakan hubungan ini. Sora akan ambil sticks untuk waktu ya. Di sini ada bulan. Ini mungkin ada bulan-bulan dia bergerak ke arah kamu, bulan ulang tahun dia, bulan ulang tahun kamu, bulan jadian, bulan terakhir komunikasi. Intinya bulan ini berarti sesuatu, oke? Zodiak udah tadi ya. Jadi Sora nggak baca lagi. Desember, Sora ambil tutup mata. Juni, November, wow, udah November udah deket dong. Juli, Mei, kita ambil satu lagi ya, atau ada di March. Oke, dicek ya, bulan-bulan ini bisa berarti sesuatu. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa jadi nama kota, nama tempat, dan sebagainya ya. Teman-teman yang kepingin belajar baca kartu, lalu yang kepengen untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, pingin belajar, pingin dibacain langsung dan sebagainya, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Dan di satu pintu aja nanti diarahkan lebih lanjut ya. Teman-teman, kamu bisa beli alatnya sendiri kalau mau baca atau mau belajar bareng Sora boleh ya. Disesuaikan, karena kalau sudah selesai belajar Sora masukin ke grup, nggak dilepas gitu aja kalau mau. Oke, IJUY IXPF TCRO TCRG ONHMFC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.